Jumpa lagi dengan Om Begawan. Ngobrol tentang politik. Di saat partai politik menyiapkan koalisi, saling lobby, melakukan penjajakan, pendekatan, lalu ada beberapa kandidat atau ya bisa disebut mereka calon-calon presiden begitu, juga ikut bergerilya. Ada yang tiba-tiba mendekati para petani, ada bagi-bagi kaos, malah ada yang kuda-kudaan, atau nerbitin buletin lalu dibagikan di masjid-masjid. Ada yang ngajak bapaknya turun gunung. Ada yang nyeret Pak Jokowi jadi cawapresnya. Pokoknya macam-macam sekali. Nah, saya tiba-tiba teringat dengan Pak Sandi. Iya itu, Pak Sandiaga Uno. Itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita. Dia kayaknya bakal jadi capres atau mungkin ya cawapres. Ya, Pak Sandiaga Uno jangan dianggap remeh. Ngurus pariwisata di tengah pandemi, ya lumayan berhasil loh. Citra pariwisata kita tahun 2022 itu ya lumayan bagus. Beberapa kali ikut event internasional, ya responnya baik sekali. Nah, gimana teman-teman? Kayaknya ini Pak Sandi bakal ikut ajang Pilpres 2024 mendatang apa enggak ya? Simak ngompol berikut ini, ngopini politik Om Begawan. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita, sebenarnya termasuk kelompok muda. Ya, lumayan potensial lah. Termasuk yang dipertimbangkan dalam Pilpres 2024. Nah, buktinya apa? Beberapa kali namanya masuk dalam berbagai survei Capres 2024. Ya, tapi akhir-akhir ini di saat banyak tokoh parpol relawan kasak kusuk tentang kandidat, nah, saya jadi ingat beliau, lah kok gak disebut gitu loh namanya oleh para relawan di dalam surveinya. Apa masyarakat sudah lupa bahwa Pilpres 2019 yang lalu, kan yang mendampingi Pak Prabowo sebagai capres ya Pak Sandiaga Uno itu, iya toh? Masa kita lupa? Sudah beberapa survei menyajikan data bahwa kader Gerindra itu menempati urutan pertama elektabilitas cawapres di berbagai survei. Bulan April kemarin, Populi Center menyatakan Sandi memperoleh 16,16% sebagai cawapres. Nah, itu mengalahkan Anies Baswedan, termasuk Erick Thohir dan lain-lainnya. Lalu pada bulan Juli, Politika Research and Consulting menyebut juga ada sebesar 13,5% survei perolehan Sandi. Nah, itu juga berada di atasnya Anies maupun Ridwan Kamil. Menurut survei Carta Politika, nama dia masih unggul dibandingkan dengan RK, AHY, dan lain-lainnya sebagai cawapres. Nah, tapi kenapa Pak Sandi tidak terlihat dan banyak melakukan lobi-lobi ke berbagai partai politik atau mendekat ke berbagai parpol? Apakah yakin kalau Gerindra bakal mengulang 2019 dengan mencalonkan Prabowo berdampingan dengan Sandi lagi? Emang ada parpol lain yang mau mendukung mereka? Nah, kalau tidak ada yang mengajukan koalisi, ya nggak bisa Gerindra mengajukan sendiri lah, persyaratannya kurang kok. Mengajukan capres dan cawapresnya sendiri nggak bisa. Atau memang dia sudah tahu
bahwa Pak Prabowo mau menggandeng siapa begitu. Sehingga saat ini sedang menimbang atau bergabung kemana lah. Mungkin Pak Sandi juga nggak tahu. Atau jangan-jangan Pak Sandi lumayan hopeless. Nah, meskipun elektabilitasnya tinggi, ya gimana tidak hopeless? Wong saat Pilkada DKI 2017 maupun Pilpres 2019 banyak perilakunya yang disorot oleh publik kok. Misalnya dalam kampanye Pilgub mengusulkan kartu Jakarta Jomblo. Aneh itu. Masa ada kartu Jakarta Jomblo gitu loh. Tujuannya agar setiap orang punya pasangan. Nanti bisa menggagalkan KP itu. Nah, setelah dilantik sama sekali tidak pernah direalisasikan. Tidak pernah ada itu. Lalu program OKOC yang mentargetkan satu kecamatan ada pusat kewirausahaan dan realisinya juga tidak pernah ada laporan. Jadi dia pusing sendirilah itu. Nah, ketika berkampanye sebagai cawapres tahun 2019, Sandiaga tetap memamerkan sebuah kampanye yang tidak substansial. Bahkan ketika melakukan ziarah ke makam tokoh-tokoh NU, dia tidak memperhatikan, tidak hati-hati menuju ke sana. Sehingga melangkah seenaknya di antara makam tokoh-tokoh itu. Tidak ada penghormatan kepada para leluhurnya. Lalu pernah mengatakan, ada tempe setipis ATM. Makanya gimana itu kalau tempe setipis ATM? Tentu berbagai perilaku maupun pernyataannya menjadi polemik. Tapi apakah Sandiaga akan tetap begitu? Setidaknya ketika menjadi Menteri Pariwisata, relatif baik-baik saja di bawah kepemimpinan Jokowi. Semoga Pak Sandiaga belajar banyak pada Pak Jokowi, sehingga menjadi orang yang tidak hanya punya elektabilitas tinggi untuk menjadi posisi cawapres, namun sekaligus makin berkualitas. Nah, Gerindra sendiri hampir-hampir sudah melupakan Sandiaga. Nah, tidak pernah ada kabarnya begitu. Apakah masih tercatat Pak Sandi itu sebagai kader Gerindra? Atau sudah dilepas begitu oleh Pak Prabowo? Nah, gimana tuh Pak Prabowo? Apa sudah dilepas itu? Pak Fazlizon atau Mas Daniel Azhar? Kok sepertinya habis manis sepah dibuang begitu loh. Nah, Pak Jokowi saja yang berseberangan menghargai loh. Apa buktinya? Dia ditarik sebagai Menparekraf. Bahkan ingat nggak? Tahun 2020, sewaktu ada pelantikan Himpunan Pengusaha Muda, Pak Jokowi mengatakan, yang hadir di sini adalah kandidat-kandidat yang kemungkinan besar akan menggantikan saya. Wah, hebat itu. Dan saya meyakini itu. Om Begawan meyakini itu. Tapi saya tidak menyebutkan orangnya siapa. Bahkan tadi yang baru berdiri tadi, dan itu yang dimaksud adalah ya mungkin Pak Sandiaga Uno oleh Pak Jokowi itu yang dimaksud gitu loh. Bisa jadi kejadiannya mirip dengan Pilgub DKI 2017 maupun Pilpres 2019. Penentuan Pak Sandi sebagai cawagup maupun cawapres jelang detik-detik terakhir. Tidak banyak yang menyangka loh, justru yang dipilih kok dia. Kalau misalnya Pak Prabowo tidak menggandeng Pak Sandi, lalu siapa yang akan menggandengnya? Anies Baswedan. Kemungkinan sangat kecil sekali. Sebab setelah menjabat sebagai menteri, tidak terlihat ada pertemuan dengan beliau-beliau itu. Atau komunikasi intensif dengan Anies sebagai gubernur secara pribadi maupun secara formalitas. Sebenarnya Sandiaga Uno itu pribadi yang cepat menyesuaikan dengan siapapun. Misalkan bila dipasangkan dengan Ganjar Pranowo pun maupun dengan Erick Thohir akan baik-baik saja.
Cuma ya itu, apakah bisa dipasangkan dengan Puan Maharani atau AHY? Kok saya tidak yakin kalau yang itu. Sepertinya tidak klop begitu. Tapi siapapun bakal melirik Sandiaga karena kekayaannya cukup fantastis. Coba perhatikan ini. Saat menjadi wakil gubernur DKI pada November 2017, kekayaannya sebesar 4,3 triliun. Bayangkan. Kemudian sebagai cawapres tahun 2019 naik menjadi 5 triliun. Naik. Nah, dan pada Desember 2021, ketika dia sebagai Menteri Pariwisata, harta bendanya meningkat lagi menjadi 10,6 triliun. Sekali lagi loh ya, 10,6 triliun. Wah, gila, gede banget itu. Dia menteri paling kaya di bawah kabinetnya Pak Jokowi. Di bawahnya ada Erick Thohir. Ya, dengan kekayaannya 2,3 triliun lah gitu. Dan kemudian ada Pak Prabowo memiliki kekayaan sekitar 2 triliunan lah. Jauh sekali dengan kekayaan Pak Sandiaga Uno. Nah, apalagi kekayaannya Pak Jokowi. Wah, jauh sekali dengan kekayaannya Pak Sandiaga Uno. Apalagi Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden yang hanya memiliki kekayaan ya miliaran lah. 14,5 miliar gitu. Nah, dapat diprediksikan bahwa kekuatan itu tetap dilirik banyak capres. Nah, dia akan ditunjuk sebagai calon wakil presiden pada menit-menit terakhir. Oleh siapa? Ya, yang jelas sih bukan oleh Puan Maharani. Bukan oleh Pak Prabowo Subianto. Apalagi oleh Pak Anies Baswedan. Nah, begitulah saudara. Ngompol, ngopini politik, kita bertemu lagi dengan Om Begawan, Begawan Ariduta.